Om Swastiastu. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Karisya Gowilka Putra dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang semester 2 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai teori-teori belajar bagian kedua. Baik, mari kita mulai presentasinya. Sebenarnya, terdapat banyak sekali teori-teori belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli. Tetapi di sini saya hanya membahas 3 teori belajar, yaitu teori konstruktivisme, teori pemrosesan informasi, dan teori sosial. Mengapa hanya 3? Itu karena ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, dan saya kebagian 3 teori tersebut untuk dipresentasikan. Baiklah, kita mulai dengan teori belajar konstruktivisme. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Yang mana artinya siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat. Dalam teori konstruktivisme, evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kualitas siswa dalam memahami materi dari guru. Evaluasi menjadi saran untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran. Menurut Coburn dan Derry, sebagaimana dikutip oleh S. Johnny, menyatakan bahwa konstruktivisme adalah cabang dari kognitivisme. Bila ditelusuri ke belakang, teori-teori kognitivisme didasarkan atas teori Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget dikenal sebagai Piaget Constructivism Kognitif atau aliran konstruktivisme Piaget, dan Vygotsky dikenal sebagai Vygotsky Constructivism Social atau aliran konstruktivisme Vygotsky. Teori Piaget berasaskan pada premis, apabila individu bekerja sama atas sekitarnya, konflik sosio-kognitif akan berlaku dan akan mewujudkan ketidakseimbangan kognitif dan seterusnya mencetuskan perkembangan kognitif. Teori Vygotsky berdasarkan pada premis bahwa pengetahuan terbina melalui interaksi kumpulan dalam menyelesaikan masalah. Kedua teori di atas menjadi titik tolak dalam memahami teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme merupakan suatu epistemologis tentang perolehan pengetahuan atau knowledge acquisition yang lebih memfokuskan pada pembentukan pengetahuan daripada penyampaian dan penyimpanan pengetahuan. Dalam pandangan konstruktivisme, peserta didik berperan sebagai pembentuk atau construct dan pentransformasi pengetahuan. Adapun yang dimaksud dengan pembentukan pengetahuan atau construct knowledge dalam pandangan konstruktivisme meliputi 3 hal, yaitu exogenous constructivism, endogenous constructivism, dan dialectical constructivism. Exogenous constructivism memiliki ciri yang sama dengan filsafat realisme, yaitu sesuatu dimulai dengan adanya realitas eksternal yang direkonstruksi menjadi pengetahuan. Oleh karena itu, struktur mental seseorang akan berkembang untuk merefleksikan keadaan dunia luar atau realitas. Endogenous constructivism disebut juga konstruktivisme kognitif yang memfokuskan pada proses internal individu dalam membentuk suatu pengetahuan. Perspektif ini merupakan derivasi dari teori Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Ia menekankan pada kemampuan individu membangun pengetahuan yang distimulus oleh konflik kognitif internal sebagai cara untuk mengatasi disequilibrium mental. Dialectical constructivism disebut juga konstruktivisme sosial, yang memiliki pandangan bahwa sumber konstruksi pengetahuan merupakan bagian dari interaksi sosial yang meliputi berbagai informasi atau sharing, melakukan perbandingan atau comparing, dan melakukan debat atau debating antara peserta didik dan guru. Adapun tujuan dari teori ini, yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang terakhir, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Konsep evaluasi pendidikan hampir sama dengan konsep pada teori kognitivisme,
yaitu menitik beratkan pada proses. Proses yang dimaksud di sini merupakan sebuah pengalaman yang dialami sendiri oleh masing-masing siswa, atau penyusunan pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Teori konstruktivisme memiliki 4 karakteristik pembelajaran, yaitu 1. Adanya pembelajaran yang dibentuk oleh para peserta didik secara mandiri. 2. Adanya hubungan antara pemahaman baru yang dimiliki para peserta didik dengan pemahaman lama yang mereka miliki. 3. Adanya aturan yang jelas tentang interaksi sosial. Dan keempat, adanya kebutuhan terhadap pembelajaran otentik untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Selanjutnya adalah teori belajar pemrosesan informasi. Teori pembelajaran pemrosesan informasi adalah bagian dari teori belajar sibernetik. Secara sederhana, pengertian belajar menurut teori belajar sibernetik adalah pengolahan informasi. Dalam teori ini, seperti psikologi kognitif mengkaji, proses belajar penting dari hasil belajar. Namun, yang lebih penting dari kajian proses belajar itu sendiri adalah sistem informasi. Sistem informasi inilah yang pada akhirnya akan menentukan proses belajar. Model belajar pemrosesan informasi ini sering pula disebut sebagai model Cognitive Information Processing. Karena dalam proses belajar ini tersedia 3 tara sistem informasi, yaitu yang pertama ada sensory atau intake register. Informasi masuk ke dalam sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke working memory, yang digabungkan dengan informasi di long-term memory. Yang kedua, ada working memory. Pengerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar. Kelemahan working memory sangat terbatas kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Dan yang terakhir, ada long-term memory, yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya, sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki siswa. Kelemahannya adalah betapa sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Kognisi biasa didefinisikan secara sederhana sebagai perolehan pengetahuan. Ada 3 aspek yang relevan dalam persepsi yang berhubungan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian. Pencatatan indera adalah sebuah sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima oleh sel-sel reseptor. Pencatatan indera juga dikenal sebagai ingatan sensori yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ikonik dan ekonik. Ikonik yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi visual, gambar, dan benda konkret. Sedangkan ekonik yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi berupa suara. Pengenalan pola adalah proses transformasi dan pengorganisasian informasi yang masih kasar agar mempunyai makna atau arti tertentu. Aspek ini lebih dalam dari hanya sekedar menyimpan informasi yang masuk melalui reseptor. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa aspek pengenalan pola ini adalah sebuah upaya untuk menata informasi yang masuk sesuai dengan karakteristik yang menonjol untuk ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Perhatian merupakan aspek ketiga yang diartikan sebagai proses pemusatan aktivitas mental atau proses konsentrasi pikiran dengan mengabaikan rangsangan lain yang tidak berkaitan. Aktivitas ini menuntut pemusatan konsentrasi pikiran pada hal-hal yang menonjol dari sebuah informasi dan bekerja secara intens terhadap informasi tersebut dengan mengabaikan hal-hal yang tidak terkait. Penjelasan lebih lanjut dari Bambang Warsita, bahwa berdasarkan kondisi internal dan eksternal ini, Gagne menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Model proses belajar yang dikembangkan oleh Gagne didasarkan pada teori pemrosesan informasi, yaitu yang pertama, rangsangan yang diterima panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf dan diproses sebagai informasi. Kedua, informasi dipilih secara selektif. Ada yang dibuang, ada yang disimpan dalam memori jangka pendek, dan ada yang disimpan dalam memori jangka panjang. Dan yang terakhir, memori-memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya dan dapat diungkap kembali setelah dilakukan pengolahan. Seperangkat proses yang bersifat internal yang dimaksud oleh Gagne adalah kondisi internal yang keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan terjadi proses kognitif dalam diri individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran.
Teori belajar terakhir yang akan saya bahas pada hari ini adalah teori belajar sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura. Asal mulanya, teori ini disebut sebagai learning, yaitu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Dasar pemikirannya adalah belajar dengan cara mengamati perilaku individu. Dan sebagian perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain yang disajikan sebagai model. Menurut teori belajar sosial, yang terpenting ialah kemampuan seseorang untuk mengabstraksi informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku mana yang akan ditiru, dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang dipilihnya. Menurut Bandura, pada tahun 1986 mengemukakan 4 komponen dalam proses belajar meniru atau modeling melalui pengamatan, yaitu yang pertama ada atensi atau memperhatikan. Sebelum melakukan peniruan terlebih dahulu, orang menaruh perhatian terhadap model yang akan ditirunya. Keinginan untuk meniru model dikarenakan model tersebut memperlihatkan atau mempunyai sifat dan kualitas yang hebat, yang berhasil, anggun, berkuasa, dan sifat-sifat lainnya. Keinginan memperhatikan dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dan minat-minat pribadi. Semakin ada hubungannya dengan kebutuhan dan minatnya, semakin mudah tertarik perhatiannya. Namun sebaliknya, tidak adanya kebutuhan dan minat menyebabkan seseorang tidak tertarik perhatiannya. Yang kedua, ada retensi atau mengingat. Setelah memperhatikan dan mengamati suatu model, maka pada saat lain, anak akan memperlihatkan tingkah lakunya yang sama dengan model tersebut. Anak melakukan proses retensi atau mengingat dengan menyimpan memori mengenai model yang dia lihat dalam bentuk simbol-simbol. Bentuk simbol-simbol yang diingat ini tidak hanya diperoleh berdasarkan pengamatan visual, melainkan juga melalui verbalisasi. Ada simbol-simbol verbal yang nantinya bisa ditampilkan dalam tingkah laku yang berwujud. Pada anak-anak yang kekayaan verbalnya masih terbatas, maka kemampuan meniru hanya terbatas pada kemampuan mensimbolisasikan melalui pengamatan visual. Yang ketiga, memproduksi gerak motorik. Supaya bisa memproduksi tingkah laku secara tepat, seseorang harus sudah bisa memperlihatkan kemampuan-kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini juga meliputi kekuatan fisik. Misalnya, seorang anak mengamati ayahnya mencangkul di ladang. Agar anak ini dapat meniru apa yang dilakukan ayahnya, anak ini harus sudah cukup kuat untuk mengangkat cangkul dan melakukan gerak terarah seperti ayahnya. Yang terakhir, ada ulangan penguatan dan motivasi. Setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya. Diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan dalam tingkah laku yang nyata, bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. Apabila motivasi kuat untuk memperlihatkannya, misalnya, karena ada hadiah atau keuntungan, maka ia akan melakukan hal itu. Begitu juga sebaliknya, mengulang suatu perbuatan untuk memperkuat perbuatan yang sudah ada agar tidak hilang, disebut ulangan penguatan. Pada teori belajar sosial ini memiliki kelemahan, yang mana pada teori belajar sosial Albert Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan perilaku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditirunya. Selain itu juga, jika manusia belajar untuk membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga untuk meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima di masyarakat ini. Selain kelemahan yang sudah saya jelaskan tadi, teori belajar sosial memiliki kelebihannya tersendiri, yang mana pada teori belajar sosial Albert Bandura lebih lengkap dari teori sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya perhatian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Bandura percaya bahwa segala sesuatu yang dapat dipelajari melalui pengalaman langsung
juga bisa dipelajari secara tidak langsung melalui observasi. Bandura juga percaya bahwa model akan sangat efektif apabila dilihat sebagai seseorang yang memiliki kehormatan, kompetensi, status tinggi, atau kekuasaan. Dan dalam hal ini, sebagian besar guru memiliki kriteria tersebut, sehingga dapat menjadi model yang berpengaruh besar. Guru dapat menjadi model untuk suatu keahlian, strategi pemecahan masalah, dan kreativitas. Guru juga dapat menjadi model tindakan yang akan diinternalisasi siswa dan karenanya menjadi standar evaluasi diri. Dalam proses pembelajaran, menurut teori sosial Albert Bandura, seorang guru harus dapat menghadirkan model yang baik. Model yang baik harus dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajar sehingga dapat memberi perhatian kepada si pembelajar. Model di sini tidak harus dari guru, namun tergantung apa yang akan diajarkan. Teori sosial belajar ini cocok untuk mengajarkan materi yang berupa aspek psikomotorik dan efektif. Karena pembelajar langsung dapat memperhatikan, mengingat, dan meniru dari model yang dihadirkan. Baiklah, dengan ini presentasi saya nyatakan telah usai. Bila mana terdapat kesalahan kata maupun materi yang terdapat dalam presentasi saya yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Dengan ini saya undur diri. Om Santi Santi Santi.